Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mani tada amma ba'du. Sahabat channel YouTube Pristam yang selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya Dinda Dewi Astuti ingin memperkenalkan konten perdana kami yang bernama Ramah Bersih, Ramadan Berkah dan Menginspirasi, yaitu yang berisikan kultum sekaligus tanya jawab yang akan memberikan pencerahan sekaligus ilmu bagi sahabat channel YouTube Pristam. Pada kesempatan kali ini, kita bersama dengan Ustadz Haji Bukhari Muslim. Beliau adalah tokoh masyarakat dan ulama di Kedoya. Beliau juga Dewan Pembina DKM Masjid Tafriful Muminin. Mari kita akan dengarkan paparan dari beliau yang bertemakan dengan arti dari bulan Ramadan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyami lil mu'minin wa au'ada jannatahu lil muttaqin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Waqad qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat sama-sama untuk mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan tausiah pada hari ini menjadikan wasilah untuk dapat ridha Allah Subhanahu wa taala, menjadikan wasilah hidup kita berkah dan banyak rezeki dan berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, tema pada kesempatan tausiah hari ini adalah puasa menghapuskan dosa dan puasa menjadi benteng daripada api neraka. Tema puasa menghapuskan dosa dan jadi benteng daripada api neraka. Masyarakat muslimin, puasa menghapuskan dosa sesuai dengan arti Ramadan sendiri. Arti Ramadan di dalam kitab Syarhus Sitin maturun yang julu akhirus syaifi yujilu ma'alal waruk minal gubar fakadzalika shaumu yujilu dzunuba anis shaim. Ramadan itu ibarat hujan yang besar, ibarat hujan yang besar yang turun di akhir kemarau, yang mampu menghilangkan berbagai kotoran, debu-debu. Misalnya saja kalau kita perhatikan dan kita bisa buktikan, kalau kemarau panjang ya, kalau kemarau lama, begitu banyak kotoran-kotoran ya, debu-debu, genteng-genteng penuh dengan debu, daun-daunan penuh dengan debu kan. Kemudian turun hujan besar, itu spontan, kotoran kebersih dengan diturunnya hujan. Demikian juga kita selama 1 tahun banyak dosa. Selama 1 tahun banyak dosa, mungkin yang sengaja, tidak sengaja, yang terasa maupun tidak terasa. Datanglah bulan Ramadan, kita puasa di dalamnya, siangnya kita puasa, malamnya kita tarawih. Insya Allah dosa kita selama 1 tahun rontok, bersih laksana kotoran diturun hujan besar. Maka dari itu puasa menghapuskan dosa. Insya Allah orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dosanya Allah akan bersihkan laksana bersihnya kotoran ketika diturun hujan. Maka dia itu sangat beruntung orang-orang Islam yang ibadah puasa, rugi orang-orang Islam yang tidak mau ibadah puasa, dosanya semakin hari semakin numpuk. Ya, nah itu jelas bahwa puasa menghapuskan dosa karena gambarannya adalah sesuai dengan arti Ramadan. Ramadan ibarat hujan yang turun di akhir Ramadan ibarat hujan yang turun di akhir kemarau,
yang mampu menghilangkan berbagai kotoran di berbagai tempat, di genteng-genteng, kemudian daun-daunan. Ya, nah, begitu turun hujan bersih. Demikian juga kita selama 1 tahun banyak dosa, sengaja maupun tidak sengaja banyak dosa. Datang bulan Ramadan kita puasa, insya Allah dosa kita bersih, laksana kotoran diturunin hujan. Sabda Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan karena iman semata, ada sadar kewajibannya Allah, iman wa ihtisaban dan mencari doa. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Orang yang puasa bulan Ramadan karena iman semata-mata, sadar kewajiban perintah Allah, kemudian dia lillahi ta'ala, maka diampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini diantaranya bahwasanya puasa menghapuskan dosa. Ya, nah, diharapkan mudah-mudahan semua umat Islam di Indonesia seluruh dan ya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan bisa menghormati orang yang sedang puasa. Ini yang pertama. Kemudian juga puasa jadi benteng daripada api neraka. Orang Islam yang melaksanakan ibadah puasa insya Allah selamat dari siksa api neraka. Ya. Nah, kenapa Nabi menyatakan hadisnya? As-shaumu junnatun minan nar. As-shaumu junnatun minan nar. Puasa adalah benteng daripada api neraka. Ya. Orang yang sewaktu hidupnya melaksanakan puasa insya Allah dia punya benteng sebagai penjaga daripada api. Insya Allah tidak akan tersentuh api neraka. Ya. Sebaliknya orang Islam yang tidak melaksanakan puasa berarti tidak punya benteng. Ya, nggak punya. Dikhawatirkan ya muka kamu udah nerima resikonya neng. Mau kagak nerima resikonya. Ya. Api neraka itu api yang sangat panas. Nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap sepele, yang sangat iya. Di dalam sebuah riwayat ini untuk membuktikan panas api neraka. Ya. Ketika Nabi Adam turun ke dunia nih. Ketika Nabi Adam turun ke dunia, Nabi Adam membutuhkan api buat alat memasak. Ya. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat Jibril supaya datang kepada malaikat Malik. Allah perintahkan malaikat Jibril supaya datang kepada malaikat Malik tujuan minta api buat Adam di dunia. Datanglah malaikat Jibril menghadap malaikat Malik. Ya, begitu sudah menghadap malaikat Malik, wahai Malik, aku datang kepadamu dengan tujuan meminta api buat keperluan Adam dan cucunya di dunia. Ya, buat keperluan Adam dan cucu di dunia. Lalu kata malaikat Malik, sebesar apa wahai Jibril yang kau butuhkan? Enggak besar. Biqadri tamratin, sebesar buah korma. Kenapa buah korma? Ya, yang dibutuhkan di kala itu oleh Jibril api neraka untuk di dunia hanya sebesar biji korma, buah korma. Apa kata malaikat Malik, wahai Jibril, kalau aku berikan kepadamu api neraka sebesar buah kurma, maka 7 lapis langit hancur, 7 lapis bumi hancur. Naudzubillah min. Saking panas api neraka jika dikala itu, ya, permintaan malaikat Jibril dipenuhi api neraka sebesar buah kurma untuk Adam di dunia, 7 lapis langit hancur, 7 lapis bumi hancur, tidak akan ada. Otomatis manusia juga bakal saking apa tuh nih? Saking panasnya. Api saking panasnya, naudzubillah min dzalik. Lalu kata malaikat Jibril, kalau memang seperti itu jadi, coba separohnya aja. Separohnya. Ya, separohnya aja dibelah 2. Kata malaikat Malik, wahai Jibril, kalau kau berikan kepada api neraka sebesar buah kurma dibelah 2, ya, sebesar buah kurma dibelah 2, maka air setetes pun nggak bakal turun. Nggak bakal turun. Tanaman nggak bakal tumbuh. Otomatis tidak adanya air, maka manusia juga bakal hidup. Tidak ada air, tanaman tidak akan ada. Ini apabila dikala itu dipenuhi permintaannya, ya, sebesar buah korma dibelah 2, ternyata air setetes pun nggak bakal turun. Tanaman nggak bakal tumbuh. Naudzubillah min, saking panasnya, ya. Maka dari itu nggak apa-apa kita di dunia sekarang mungkin menghilang aus, ya, lapar nggak apa-apa. Api neraka luar biasa panasnya. Akhirnya malaikat Jibril kembali kepada Allah. Ya, malaikat Jibril Allah, ya Rob, engkau lebih mengetahui dan aku telah laksanakan perintahmu. Ternyata kejadiannya apabila, ya, sebesar buah kurma diberikan kepada Adam dunia, maka akan menghancurkan 7 lapis langit dan bumi.
Ya, apabila diberikan kepadanya hanya satu buah korma dibelah dua, ternyata air pun setetes nggak bakal tutur. Setiap nggak bakal tutur, tanaman tidak akan ada yang tumbuh. Naudzubillah min dzalik. Lalu kata Allah, Jibril, engkau kembali kepadanya. Allah perintahkan kembali, wahai Jibril, engkau kembali kepadanya. Pinta api neraka dari malaikat Malik untuk di dunia sebesar biji bayam. Di kodri zarrah, sebesar biji bayam. Malaikat Jibril kembali menghadap malaikat Malik, lalu dimintanya api neraka sebesar biji bayam. Kenal biji bayam, orang-orang Betawi dulu pada nanam bayam. Ya, nah, api neraka sebesar biji bayam untuk keperluan Adam di dunia dan cucu-cucu. Apakah langsung diberikan? Tidak. Direndam dulu nih. Direndam di 70 sungai selama 70 tahun untuk mengurangi panasnya. Coba kita bayangkan. Api neraka sebesar biji sawi, biji bayam, direndam di dalam sungai 70 sungai selama 70 tahun untuk mengurangi panasnya. Ya. Maka setelah direndam selama 70 tahun, kemudian diangkat. Diangkat lalu diserahkan ke malaikat Jibril. Jibril bawa ke dunia. Dibawa oleh Jibril ke dunia, lalu disimpan, diletakkan di atas gunung yang besar. Nggak disebutkan gunungnya pokoknya. Diletakkan atas gunungnya besar. Ternyata itu api neraka sebesar biji bayam sudah direndam selama 70 tahun punya lama. Ternyata gunungnya hancur. Gunung masih hancur. Gunungnya hancur. Itu saking panas api. Coba kalau kita renungkan, kita perhatikan, api neraka sebesar biji bayam udah direndam 70 tahun, ternyata masih mampu menghancurkan gunung yang begitu besar. Nauzubillah min, saking panasnya. Masya Allah. Ya. Jadi karena kan api neraka enggak kuat dipergunakan di dunia, ya akhirnya api asli kembalikan. Enggak kuat dipergunakan. Ya. Dikembalikan ke tempat semula, ke neraka. Adapun api yang sekarang kita pergunakan dari sejak Nabi Adam nih sampai hari kiamat, ya, itu panas luar biasa kan? Itu boleh ngambil dari panas-panasnya batu-batu yang hancur itu. Makanya disebutnya api sekarang asapnya api neraka. Ya, asapnya api neraka. Api neraka dipergunakan di dunia tidak akan kuat. Api sekarang aja panas. Coba sekali-kali ketika menyalakan kompor gas nih ya Allah, ketika menyalakan kompor gas kita lihat. Atau mungkin ketika sewaktu ada gedung-gedung terbakar, kita lihat api. Nauzubillah min dzalik ya. Nah, ya atau mungkin jangan jauh-jauh kita orang laki suka ngerokok nih ya. Orang laki suka ngerokok, coba pengen tahu tuh tangannya dibakar pakai rokok bagaimana. Itu api di dunia ya. Api dunia, api neraka, nauzubillah summa nauzubillah, luar biasa panasnya. Maka dari itu kita orang Islam diperintahkan selalu berdoa. Berdoa berlindung daripada panas api neraka. Dan doa-doa perlindungan daripada panas api neraka banyak. Kita kan suka sholat orang Islam. Ya, makanya pentingnya sholat dilaksanakan insya Allah. Oh ya, di dalam sholat kan ada doa. Doa tasahud. Habis tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Habis tahiyat. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur dan siksa api neraka. Itu dalam setiap tahiyat pasti dibaca, tahiyat akhir. Ya, setiap tahiyat akhir dibaca. Semakin banyak sholat, semakin banyak doa perlindungan daripada api neraka. Karena di dalam doa tasyahud dibaca. Ya, semakin banyak sholatnya, semakin banyak doanya berarti. Ya, makanya biar rajin-rajin sholat aja. Ya. Kemudian habis sholat pasti dibaca juga. Habis sholat ada kata-kata doa Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 7 kali kan? Ya Allah, lindungi aku daripada neraka. Ya Allah, lindungi daripada neraka. Ya. Habis sholat. Ya. Di dalam doa pun doa Robbana atina ujung apaan? Robbana atina. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu kata-kata wa qina adzaban selalu. Ya. Di dalam sholat, luar sholat, kemudian juga doa makan. Orang Islam kan kalau makan pakai doa ning ya. Iya. Doa makan semua pasti tahu, cuma ada yang baca dan kagak. Ya, kita kudu baca, jangan main caplok aja itu nasi. Kita kudu baca doa mau makan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzab. Ujungnya wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari siksa neraka. Jadi doa permohonan atau doa perlindungan daripada api neraka selalu dibaca. Ini menunjukkan begitu panas api neraka. Begitu luar biasa. Ya, enggak kuat dipergunakannya. Nah, insya Allah orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, ya, apalagi dibarengin dengan puasa-puasa sunnahnya, dia punya benteng. Selamat dari api, selamat daripada api neraka. Ya, maka dari itu puasa di samping menghapuskan dosa, juga puasa adalah jadi benteng daripada api neraka. Kita berdoa sama-sama umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia. Ya, biar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan dianggap remeh api neraka, api yang sangat panas. Sekarang banyak orang-orang Islam yang meremehkan ibadah Ramadan. Orang Islam sendiri banyak yang meremehkan ibadah puasa Ramadan. Ya, ini kita doain mudah-mudahan mereka Allah berikan taufik dan hidayah bisa melakukan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ya, nah ini juga perlu kita ketahui bahwasanya puasa juga apabila ditinggalkan wajib diqodho. Wajib diqodho, ya, wajib diqodho. Ini qodho hukumnya wajib. Ya, qodho puasa Ramadan. Bagi orang yang meninggalkan puasa wajib diqodho, ya, enggak boleh ditinggalkan begitu aja. Ya, ini barangkali tausiah yang simple, ya, yang kami sampaikan karena ini pentingnya kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Jadi puasa itu adalah menghapuskan dosa, juga jadi benteng dari neraka. Ya, kemudian barangkali mau tanyakan apa nih? Ustadz, ada sedikit yang ingin kita pertanyakan. Ya, silakan. Ustadz, mengenai hal yang membatalkan puasa, kayak misalnya ada ayan, penyakit gila, sesaat itu masuk dalam kategori qodho atau fidyah dalam pembayaran utang puasanya ya Ustadz? Orang yang ayan tidak membatalkan puasa kecuali ayan seharian penuh. Orang ayan cuma 5 menit atau 10 menit. Kalau masih kuat puasa, nggak batal puasanya. Jadi orang ayan tidak membatalkan puasa kecuali ayannya seharian penuh. Beda dengan gila. Kalau gila walaupun hanya sebentar, karena hilang akal, gila batal puasa. Beda begitu. Ya. Nah, orang ayan seandainya nggak kuat puasa, tetap wajib qodho nih. Jadi ayan tidak membatalkan puasa kecuali ayan seharian penuh. Kalau ayan cuma 10 menit atau setengah jam, begitu sembuh, ya kuat puasa lanjutin. Seandainya nggak puasa tetap wajib qodho. Iya, wajib qodho. Nah, orang gila, seandainya orang gila ya dia selama gilanya nggak wajib qodho puasanya. Karena dia tidak diwajibkan puasa kepada orang yang hilang akal sebab gila. Kalau ayan, kalau masih kuat, dia puasa lanjutin dan tidak batal puasanya. Ya. Ustadz, jika almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia dan masih mempunyai utang puasa, berapa fidyah yang harus dikeluarkan Ustadz? Seseorang orang muslim maupun muslimah meninggal punya tanggungan puasa Ramadan, ya, punya tanggungan puasa Ramadan, maka wajib dibayar fidyah. Fidyahnya adalah 1 hari 1 mud. 1 mud 1 hari. Kalau dia punya utang selama 1 bulan berarti 30 hari. Berarti wajib membayar fidyahnya 30 mud. 1 mud itu adalah menurut Imam Nawawi 485 gram. 1 mud. Menurut Imam Nawawi 485 gram. Menurut Imam Rafi'i 1 mud adalah 480 gram. Jadi setengah kilo kurang nih ya. Iya, itulah kewajiban. Ya, umumnya kita suka bayar 1 liter aja. Lebih bagus mungkin itu lebih ya. Kita 1 hari bayar fidyahnya 1 mud. Kita suka bayar 1 liter, itu lebih bagus. Udah agak lebih gitu ya. Jadi 1 mud itu adalah 485 gram. Jadi kalau dibayar 1 liter, cakep. Itu yang membayarkan bisa dari anaknya sendiri, bisa anak atau sendiri, keluarga? ahli warisnya ya, ahli warisnya mungkin anaknya atau istrinya, punya ahli warisnya aja. Iya. Iya Ustadz, bagaimana ketentuan fidyah tersebut Ustadz? Dan siapa yang berkewajiban membayar? Itu tadi anaknya ya Ustadz? Iya, bisa ahli warisnya, anaknya, keluarganya. Pokoknya ahli warisnya yang ahli bersangkutan warisnya. dengan almarhumah Iya. tersebut.
Nah ini juga perlu diketahui juga ya. Nah termasuk yang harus bayar fidyah itu banyak. Meninggal ketahuan, udah jelas. Seperti kita punya utang kodok sampai lewat tahunnya nggak dibayar, itu ada denda. Misalnya perempuan head ya 1 minggu, begitu udah rapi bulan puasa sampai temunya puasa lagi belum dibayar tuh puasa 1 minggu, itu wajib bayar puasanya 1 minggu dan wajib denda 1 hari 1 mun, anggapnya 7 liter. Kodonya wajib, juga ada denda ya, karena termasuk kotol wedoran itu. Perempuan punya utang 1 minggu belum dibayar sampai temunya Ramadan, itu wajib diqadha puasanya dan ada denda 1 hari 1 mun, anggap 1 liter dah ya. Berarti wajib dikeluarkan denda fidyahnya adalah 7 liter atau 7 mun. Kami kan sebagai orang awam nih Ustadz, yang kurang konsisten dalam beribadah, bagaimana kiat-kiat agar sholat tarawih bisa istiqomah Ustaz? Iya. Agar sholat tarawih bisa istiqomah, yang pertama harus ingat aja. Ingat kita dunia nggak bakal lama. Ya. Dan ibadah diperintahkan hanya di dunia. Ya, udah masuk kubur udah nggak ibadah lagi. Nah, jadi kita harus ingat ke sana aja, insya Allah. Ya, orang Islam apabila selalu ingat sama mati selalu ingat mati, dia tidak akan meremehkan ibadah. Ya kebanyakan orang yang meremehkan ibadah dia nggak ingat mati neng, nggak ingat mati. Iya, kalau ingat mati insya Allah. Baik yang wajib maupun yang sunnah taraweh ya. Taraweh kan diperintahkan hanya di bulan Ramadan, 2 Ramadan nggak perintahkan. Nah kita sayang kalau sampai ditinggal ya tarawehnya. Insya Allah kalau iya kita mumpung sehat, mumpung dikasih umur ya, modal kebahagiaan cuma 2, dikasih umur, sehat. Udah itu dah, umur sehat. Dicabut salah satunya nggak bisa ibadah. Untuk mendapat kebahagiaan di akhirat nanti adalah 2, umur sehat. Nah sekarang orang kalau dikasih umur tapi nggak sehat, ibadah darurat juga. Umur panjang tapi sakit, naudzubillah min dzalik, nggak bisa ibadah. Ya kita mumpung sehat, mumpung dikasih umur, itu aja nih. Kita ingat mumpung dikasih umur dan sehat, jadi konsisten ibadah. Nggak bakal diremehkan, baik yang wajib pun yang sunnah enggak. Kesimpulan dari kultum dari Ustadz Haji Bukhari Muslim ada: Ramadan bagaikan hujan yang besar membersihkan kotoran dan debu dalam setahun. Dan sungguh beruntung bagi orang Islam bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, dan sangat merugi bagi orang Islam yang tidak bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ya Bi. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan dijauhkan dari siksa neraka. Amin ya robbal alamin. Kita akhiri kultum hari ini ya Bi. Demikianlah berbincang-bincang dalam konten ramah bersih atau Ramadan berkah menginspirasi. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.